Akhirnya setelah lama dinanti-nanti, teaser dari film Thor Love and Thunder akhirnya dirilis. Di video kali ini kita akan coba lihat detail-detail apa aja yang ditampilkan di teaser ini. Apakah ada hal-hal menarik yang disembunyikan MCU di teaser ini? Mari kita bahas. Scene pertama memperlihatkan Thor yang sedang berlari dan kemungkinan ini adalah memori flashback dari Thor masa sekarang yang melakukan jogging sebagai bagian dari meditasinya, dan terlihat Thor remaja di sini menggunakan pakaian klasik lengkap dengan sepatu dan helm yang jadulnya minta ampun sebelum akhirnya memperlihatkan Thor dewasa yang setelannya jauh terlihat lebih berkelas dan dewasa. Terus Thor di sini juga mengatakan bahwa senjatanya sekarang tidak lagi digunakan sebagai alat untuk peperangan, melainkan alat untuk membawa perdamaian. Well, sudah mulai terlihat efek positif dari meditasi yang dilakukan Thor. Di scene berikutnya terlihat Thor melakukan meditasi di sebuah planet yang matahari dan bulannya terlihat muncul secara bersamaan, dan terlihat banyak juga pepohonan di planet ini sehingga membuat planet ini menjadi tempat yang sempurna untuk bermeditasi. Dan mungkin ini adalah planet yang sama dengan planet tempat Thor membunuh Thanos di opening film Avengers Endgame, dan yes, planet tersebut bernama Garden. Dan hal ini semakin diperkuat karena di planet Garden tersebut matahari dan bulan juga terlihat muncul secara bersamaan. Selanjutnya terlihat Thor menggunakan topi yang bertuliskan Strongest Avenger ketika sedang berlatih untuk menurunkan berat badannya, dan mungkin topi tersebut menjadi tambahan motivasi baginya untuk mengingatkan jati diri Thor sebenarnya. Dan kalau diperhatikan sekilas, penampilan Thor di sini mengingatkan kita kepada film Forrest Gump, di mana di salah satu scene-nya Forrest Gump melakukan maraton keliling Amerika sampai brewokan untuk melupakan masalahnya, dan Thor mungkin juga sedang melakukan hal yang sama di sini. Karena Thor sekarang berkelana, tentunya dia tidak memiliki fasilitas olahraga yang proper. Oleh karena itu, Thor menggunakan apa aja yang kira-kira bisa dimanfaatkan seperti rantai yang terpasang pada sebuah tengkorak makhluk raksasa untuk berolahraga. Belum bisa dipastikan bangkai raksasa apakah ini. Bisa aja ini merupakan bangkai dari gorila Chitauri yang di film-film sebelumnya terlihat memiliki ukuran yang hampir sama dengan bangkai tersebut. Dan hal ini juga diperkuat oleh fakta bahwa ras Chitauri merupakan ras yang ingin menguasai planet-planet di seluruh semesta, dan bisa saja ketika mereka sampai ke planet ini mereka kalah dan harus melarikan diri, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka meninggalkan beberapa pasukannya di planet ini. Dan bam! Hasil kerja keras Thor terbayarkan. Di sini Thor terlihat sangat percaya diri dengan penampilan baru dan mencoba menebar pesona di depan khalayak ramai. Dan yang menarik di sini adalah Thor terlihat menggunakan baju anggota Ravager, dan kemungkinan ini adalah baju milik Yondu yang kita tahu mati ketika bertempuran di film Guardian of the Galaxy 2. Dan kostum seperti ini terinspirasi dari salah satu komik Thor bernama Thunderstrike. Di sini ini juga terlihat anggota Guardian of the Galaxy berada di suatu planet yang mana planet tersebut dihuni oleh ras makhluk berwarna biru. Di dunia MCU sendiri ada beberapa jenis makhluk berwarna biru, salah satunya bernama Centaurian. Hal ini memungkinkan mengingat Yondu merupakan ras Centaurian juga, dan Quill memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yondu, sehingga ada kemungkinan Quill berkunjung ke tempat planet aslinya Yondu untuk membereskan beberapa hal. Bahkan mungkin Guardian of Galaxy dan Thor di sini membantu bangsa Centaurian yang terlihat sedang diserang oleh sesuatu yang menyebabkan planet mereka hancur. Dan sayangnya sejauh ini Gamora belum terlihat bergabung bersama para Guardians setelah event Avengers Endgame. Wow, Kraglin sepertinya sudah mulai mahir menggunakan senjata siulan yang ditinggalkan oleh Yondu. Di scene berikutnya nampaknya Thor dan Korg memilih untuk tinggal di sebuah planet yang terlihat banyak sekali rongsokan di sekitarnya, dan mungkin ini adalah planet Sakar yang pernah diperlihatkan sebelumnya di film Thor Ragnarok. Scene berikutnya memperlihatkan Korg, Valkyrie, dan Thor menaiki sebuah perahu yang dibawa terbang oleh dua makhluk yang terlihat seperti kambing. Berdasarkan komik, makhluk tersebut bernama Tooth-Gnasher dan Tooth-Grinder. Dengan perpaduan antara kemampuan makhluk ini dan kemampuan Stormbreaker yang bisa membuka Bifrost, tentunya semakin memudahkan Thor dan kawan-kawan untuk menjelajah antar galaksi, dan salah satunya mengunjungi tempat bernama Olympus. Di scene berikutnya terlihat Thor berada di sebuah kapal, dan sepertinya Thor dan kawan-kawan baru saja bertempur melawan seekor cumi-cumi raksasa yang berdasarkan komik bernama Kraken.
Zeus juga akan diperkenalkan untuk pertama kalinya di film ini. Karakter ini akan diperankan oleh Russell Crowe nantinya, dan terlihat Zeus memegang salah satu senjata andalannya bernama Thunderbolt. Scene berikutnya memperlihatkan Thor dan Korg yang mengunjungi sebuah planet yang di dalam komik diceritakan bahwa planet tersebut baru saja dihancurkan oleh Gorr the God Butcher, dan sepertinya Thor ingin menginvestigasi dan melacak keberadaan Gorr the God Butcher melalui jejak-jejak yang mungkin ditinggalkan. Adegan ini terinspirasi langsung dari komik Thor yang dibuat oleh Jason Aaron dan Esad Ribic. Namun yang membedakannya adalah di komik, Thor terlihat mengunjungi planet tersebut sendirian. Balik lagi ke New Asgard sekarang menjadi semakin maju dan menarik banyak turis untuk melihat teknologi canggih bangsa Asgard yang dikenal memiliki kekuatan magis. Bahkan kaum Asgard juga membuka bisnis travel untuk mengakomodir kebutuhan para turis tersebut. Valkyrie sekarang menjadi salah satu orang penting di kalangan pemimpin dunia dan dia dibantu oleh Mick dalam melaksanakan berbagai tugasnya. Di sini terlihat Thor, Mighty Thor alias Jane Foster, Korg, dan Valkyrie sedang berada di planet Olympus, dan mungkin mereka bertujuan untuk membahas kebiadaban Gorr the God Butcher yang di dalam komik terkenal sebagai pemburu dewa. Scene berikutnya memperlihatkan para Guardians yang sepertinya harus berpisah dengan Thor dan Korg untuk mencari Gamora sepertinya, karena di scene tersebut Gamora masih tidak terlihat sama sekali, dan scene ini berhubungan dengan scene yang tadi sempat kita bahas, tepatnya scene yang ini. Ada yang menarik juga dari logo barunya Thor di sini. Terlihat huruf O seperti membentuk susunan yang mirip antara satu dengan yang lainnya. Dan apakah ini kode kepada penonton bahwa di film ini akan ada dunia multiverse juga nantinya? Well, kita nggak pernah tahu. Tetapi hal ini memungkinkan karena seperti yang kita tahu, konsep dari multiverse adalah adanya dunia paralel yang mirip antara yang satu dengan yang lainnya. Dan kemiripan antara tiap huruf O di sini bisa jadi merupakan kode akan hadirnya hal tersebut. Scene terakhir memperlihatkan Jane Foster yang akhirnya menjadi Mighty Thor, dan terlihat Mjolnir yang telah dihancurkan Hela menyatu kembali, dan sepertinya Mjolnir tersebut disatukan oleh kekuatan petir yang terlihat melalui celah-celah Mjolnir yang telah retak. Dan pertempuran ini sepertinya terjadi di bumi jika dilihat dari lingkungan sekitarnya yang menampilkan mobil-mobil dan rumah. Dan dilihat dari pakaian yang Thor gunakan, scene ini sepertinya berhubungan dengan salah satu scene yang ada pada opening teaser ini. Jadi mungkin ceritanya bumi diserang, kemudian Thor datang untuk menyelamatkan bumi, terus Thor kewalahan menghadapi musuh dan tiba-tiba, bam, Mighty Thor datang. Dan bagaimana seorang Jane Foster bisa menjadi Mighty Thor? Nah, pembahasan ini akan kita coba bahas di video berikutnya. Well, tuan-tuan, itu aja detail-detail yang mungkin akan tuan-tuan temukan jika tuan-tuan menonton trailer Thor Love and Thunder pada kecepatan 0,25. Terima kasih telah menyaksikan, mudah-mudahan bisa dijadikan hiburan.